dugaan yang menimpa Nikita Mirzani atas dugaan pemerasan yang dilaporkan Reza Gladys sukses menjadi sorotan publik sejak awal bergulir. Meski harus menghadapi kenyataan pahit mendekam di balik jeruji besi, namun Nikita seolah dikuatkan dengan banyaknya dukungan yang hadir dari penggemar, sahabat, bahkan sejumlah publik figur. Dalam 2 kali sidang yang sudah dijalani Nikita Mirzani untuk kasus pidananya, sejumlah nama seperti Lucinta Luna, Emma Waroka, dan Tessa Mariska tampak setia berada di barisan pendukung Nikita Mirzani. Selain itu, Dr. Oki dan Dr. Samirah atau Doktif pun tak absen dalam momen-momen Nikita Mirzani menjalani proses hukum. Dok, kali ini mungkin supportnya seperti apa dok? Dengan ini udah sidang kedua ya, terkait pidananya. Ya pastinya kita kan serahkan semuanya ke penegak hukum ya. Kita mempercayai semuanya agar tegak lurus dan support doa pasti. Amin ya Allah, amin. Datang juga bersama teman-teman ini. Tadi ada kakaknya Mae juga katanya. Alhamdulillah. Lagi di kita mau. nanti di belakang. Doa-doanya seperti apa nih Bang buat Kak Niki dan Mail? Bisa besok nggak ya? Coba. Doa-doanya mungkin buat Kak Mail sama Kak Niki gimana? Yang terbaik Pak. Dokter pengen tahu aja, karena kan hari ini dokter dengar katanya ada pembacaan eksepsi dari YNM 18 halaman ya. Jadi dokter sebenarnya pengen dengar langsung. Dokter pengen tahu ini hari ini apa sih yang mau diomongin sama Nikita. Yuk, ya selama emang kebenaran yang harus kita dukung. Yang jelas dokter akan mengikuti proses persidangan dan memang harus kita kawal. Jadi jangan sampai ada siraman-siraman yang selama ini diduga ya, jangan ada lagi. Gitu. Kan kalau dikawal kayak begini takut kan, APH-nya juga takut, jaksanya juga takut. Jadi semuanya saling teliti aja. Karena ini kasus sudah bukan kasus yang ringan ya, ini sudah intervensi di mana-mana. Gitu ya. Benar, betul. Jadi memang ini butuh banget pengawalan dari masyarakat. Jangan capek, mungkin udah jenuh, udah sekian lama, tapi karena yang kita lawan ini adalah wah luar biasa, duitnya nggak berseri ya, luar biasa. Jadi ya tergantung masyarakat apakah masih semangat belum semangat untuk mendukung untuk membongkar ini semua. Namun, di tengah dukungan yang datang padanya, Nikita Mirzani seolah menyiratkan ada sesuatu yang tidak harmonis antara dirinya dengan Doktif. Dalam sebuah video yang beredar di sosial media, Nikita Mirzani seperti mengabaikan ajakan bersalaman dari Doktif seusai membacakan eksepsinya. Dalam video tersebut, Nikita tampak mengabaikan uluran tangan dan permintaan maaf Doktif, kemudian memilih untuk menghampiri Dr. Oki dan beberapa sahabat lainnya yang ada di ruang sidang. Sontak saja, video tersebut menimbulkan asumsi di publik jika hubungan Nikita Mirzani dan Doktif sedang mengalami keretakan. Padahal sebelumnya mereka berdua berada di satu kubu untuk menyerang Reza Gladys dan produk-produk yang dijual dokter kecantikan tersebut karena menganggap menggunakan bahan-bahan berbahaya dan overklaim. Dugaan jika Niki dan Doktif sedang pecah kongsi pun diperkuat dengan pernyataan Nikita Mirzani yang tak menyebut nama Doktif saat mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang mendukungnya selama ini. Padahal selama persidangan, Doktif menjadi salah satu orang yang ada dalam ruang sidang. Iya, Lucinta aku Luna juga juga mau ngucapin buat sahabat-sahabat aku, Dr. Oki, Zack, Lucinta Luna, Reva, Luki yang pada datang, Dea, Mbak Tari, Denny, Abal, semua aku nggak bisa sebutin satu-satu yang support aku juga. Tadi juga katanya ada demo di depan support aku juga kan.
Terima kasih banyak udah dukung aku. Semoga masalah ini cepat selesai. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi antara Nikita Mirzani dengan Doktif? Apakah benar keduanya sedang pecah kongsi? Meski masih sekedar dugaan, namun setelah pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum di sidang sebelumnya, Nikita Mirzani juga sempat menyinggung nama Doktif sebagai pihak yang sebenarnya menjadi target Dr. Reza Gladys. Di sisi lain, Doktif pun mengakui jika sejak awal Reza Gladys memang terusik atas kemunculannya. Ya, jadi kalau yang kalian dengar dari dakwaan yang dibacakan JPU tadi, saya ternganga-nganga. Karena tujuannya si Reza ini sebetulnya adalah Dr. Samira alias Doktif. Tapi kenapa saya yang ditahan sekarang? Kenapa saya dan sahabat saya yang ditahan? Padahal saya tidak pernah meminta uang dia yang memberikan. Uang itu cuma-cuma, dan saya bertanya, kenapa Reza Gladys memberikan uang itu cuma-cuma? Ada apa? Sampai direkam semuanya, sampai terjadi seperti ini penahanan. Sebenarnya salah satu yang Doktif semangat kesini tuh untuk ketemu sama DRG ini. Doktif pengen banget kalian bisa lihat bagaimana Doktif akan bertanya langsung di depan mukanya dia. Gitu, apa sih maksud dari semua ini? Mengapa dia begitu getolnya mengejar Doktif? Emang guys, kalian harus tahu, dia emang getol banget ngejar Doktif. Tapi karena usahanya, yang dugaannya Doktif, usahanya dia untuk menjebak Doktif nggak kena, akhirnya Apakah karena Doktif yang kena. Jelas kalau menurut dugaannya Doktif, ya karena Doktif membongkar skincare-nya dia yang memang pada saat Doktif cek yang memang busuk gitu loh. Busuk, dan Doktif bilangnya overclaim dan overprice, atau bahasa kasarnya ya busuk aja lah. Dan ini berjalan bertahun-tahun. Terlepas dari isu adanya hubungan yang retak antara Nikita Mirzani dan Doktif, dalam eksepsinya kemarin, Nikita sempat menyentil dua lembaga pemerintahan, yakni Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional, karena dianggap gagal melindungi masyarakat dari mafia skincare. Bahkan dalam eksepsinya, Nikita juga meminta pada Presiden Prabowo membubarkan dua lembaga tersebut karena menduga turut terlibat dalam melindungi mafia skincare. Saya ini adalah orang yang menyuarakan edukasi tentang bahayanya produk skincare yang dijual bebas di e-commerce dengan menggunakan jarum suntik tanpa pengawasan dokter spesialis yang seharusnya dilakukan di klinik kesehatan ini. Saya ini sudah menyelamatkan banyak muka wajah wanita Indonesia. Wajah wanita Indonesia atas pentingnya edukasi terhadap pelanggan produk skincare yang berbahaya tersebut. Akan tetapi saya malah dipenjarakan oleh mafia skincare atau penjahat skincare yang sesungguhnya, yaitu Reza Gladys, Nizari dan Altoba Mufid yang malah dilindungi. Lantas, mana BPOM, Badan Perlindungan Konsumen Nasional? Ayo bergerak lindungi masyarakat dan para konsumen, bukan malah diam saja. Atau jangan-jangan ikut adil melindungi para mafia produk skincare yang berbahaya. Ini yang dijual bebas di pasaran demi keuntungan mafia skincare atau penjahat skincare yang berlindung di balik hukum yang sangat meresahkan bagi orang-orang awam pada umumnya yang tidak tahu akan bahaya skincare tersebut. Kalau begitu, saya minta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Negara Kesatuan Republik Indonesia agar membubarkan saja BPOM dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional dari negara kita ini, karena cuma diam saja, tidak bisa berbuat apa-apa. Patut diduga justru melindungi para mafia skincare seperti Dr. Reza Gladys Nizari dan atau Mufid, daripada uangnya untuk membiayai lembaga BPOM dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional tidak jelas dipakai untuk melindungi rakyat dan konsumen, justru patut diduga melindungi para mafia skincare atau penjahat skincare. Maka lebih baik uang ini digunakan untuk membantu rakyat Indonesia yang masih memerlukan bantuan dan uluran tangan untuk kebaikan orang-orang yang tidak mampu. Juga minta BPOM ditutup karena mafia skincare masih berkeliaran. Ditutup aja, karena nggak guna juga ada di Indonesia. Sebetulnya itu adalah sebuah sindiran
kepada institusi tersebut. Kalau Anda tidak mampu memberikan perlindungan kepada rakyat, ya buat apa juga ada di Republik ini, kan gitu. Saya yakin bisa, karena itu adalah bentuk sindiran yang dilakukan, dan segera lakukan pembenahan. Skincare yang bermasalah segera, kalau memang ada masalah silakan Anda lakukan penangkapan atau apapun juga yang bisa Anda lakukan ya. Ya itu kalau memang tidak bisa melakukan sesuatu untuk kepentingan rakyat, jika memang tidak mampu melindungi rakyat, yang ngapain juga ada sebuah institusi atau lembaga.